Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Aman Hudi pada hari ini Sabtu 24 Februari tahun 2024. Bersyukur kepada Allah di mana Ia boleh kembali membangunkan kita di pagi hari ini, kembali beraktivitas dan juga kembali bersekutu walaupun secara daring. Untuk mengawali doa pagi pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Nafas kehidupan baru, kesegaran baru, kondisi yang baru yang boleh kami alami pada pagi hari ini, di mana kami juga boleh bertemu dengan orang-orang terkasih kami, keluarga kami, maupun kami juga boleh Engkau undang bersekutu bersama walaupun secara daring melalui doa pagi GKI Saman Hudi pagi hari ini. Ya Tuhan, jikalau kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang mau menyapa kami pada pagi hari ini, biarlah firman yang akan kami simak, kami pelajari bersama-sama, boleh menjadikan kekuatan bagi kami, teguran bagi kami, penghiburan bagi kami di dalam menjalani hari kehidupan kami, terkhusus sepanjang hari ini. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu bagi kami semua, dan berfirmanlah ya Allah karena kami siap mendengarnya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 22 ayat 23 sampai 31. Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 31, saya akan bacakan bagi kita sekalian, menurut terjemahan baru yang kedua. Mazmur 22 ayat 23 sampai 31 berbunyi demikian. Maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan Ia mendengarkan seruannya minta tolong. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersukacita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Ia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Pernahkah ibu bapak saudara sekalian mendengar mazmur tersebut? Apa yang dipikirkan ketika mendengarnya? Pernahkah ibu bapak saudara sekalian mengalami seperti yang dinyanyikan dalam mazmur tadi? Merasa jauh dari Tuhan, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak kunjung menolong kita. Pernahkah ibu bapak saudara sekalian mengalami kondisi demikian? Nah, mazmur yang saya nyanyikan sebelumnya adalah sambungan atau justru malah permulaan dari mazmur yang kita baca tadi. Jadi mazmur yang saya nyanyikan itu adalah referennya, yaitu tertulis di ayat 2, Mazmur 22 ayat 2, sedangkan yang kita baca adalah Mazmur
2 ayat 23 sampai 31. Jadi ini adalah satu kesatuan Mazmur begitu. Nah, dikatakan bahwa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru namun kau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sungguh sebuah awal Mazmur 22 yang sangat menyayat hati, sangat sedih, tertekan, ada nuansa mungkin tertekan di dalamnya. Bahwa Allah itu begitu jauh. Allah itu meninggalkan sang pemazmur. Allah tidak menolong sang pemazmur. Mungkin kita juga pernah berada di kondisi yang sama seperti pemazmur, merasa bahwa Allah begitu jauh, kita berdoa tidak kunjung dijawab, Allah tidak menolong kita, padahal kita merasa kita perlu pertolongan dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang menarik dari Mazmur ini, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 22 ini diakhiri dengan apa yang sudah kita baca tadi, yaitu justru penuh pujian kepada Allah. Hendaklah kita memuji Tuhan, kita menceritakan Tuhan, biarlah anak cucu bangsa Israel meninggikan Tuhan dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya begitu ya, lah kan awalnya nyari Tuhan, merasa Tuhan itu jauh, kenapa Mazmur ini ditutup dengan pujian kepada Tuhan? Kata kuncinya Ibu Bapak Saudara sekalian terdapat di ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab dari dari pujian bangsa Israel dan lain sebagainya. Kenapa bangsa Israel ini memuji Tuhan pada akhirnya? Inilah alasannya, yaitu sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan ia mendengarkan suaranya minta tolong. Ternyata meskipun pemazmur pada mulanya menganggap Allah itu begitu jauh, Allah itu tidak mendengar dia, Allah meninggalkan dia dan tidak menolongnya, pada akhirnya pemazmur ini menyadari bahwa Allah sesungguhnya tidak demikian. Allah yang ia kenal, Allah yang pemazmur kenal adalah Allah yang tidak memandang hina manusia yang tertindas. Bahkan tidak memandang hina kesengsaraan dari manusia. Allah yang pemazmur kenal adalah Allah yang tidak memalingkan muka ketika melihat anaknya kesulitan dan tidak menutup telinga ketika anaknya meminta tolong. Dan justru itulah pemazmur mengundang para pembaca, terkhusus kalau dalam teks anak cucu Yakub dan anak cucu Israel dan lain sebagainya itu untuk tetap memuji Tuhan. Karena pemazmur tahu bahwa Allah yang ia kenal bukanlah Allah yang jauh, tetapi justru Allah yang dekat. Allah yang dekat, bahkan Allah yang bersolidaritas dengan manusia. Mengapa Allah bersolidaritas? Karena Allah sendiri menghadirkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, merasakan sakitnya menjadi manusia, bahkan turut menjadi manusia sama seperti kita. Jadi bukanlah sebuah kebohongan ketika teks ini pun menyatakan bahwa Allah tidak memandang hina kesengsaraan, karena kemudian Yesus yang adalah Allah pun turut hadir ke dunia, sepenanggungan dengan manusia, turut bersolidaritas dengan kita sekalian. Jadi Allah yang dikatakan mengenal kesengsaraan, tidak memalingkan muka ketika anaknya minta tolong dan lain sebagainya, itu benar-benar terbukti dengan kelahiran Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus di dunia yang juga turut merasakan apa yang kita rasakan, juga turut hadir di dalam kesengsaraan kita, juga turut setia di dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Nah, justru itulah ketika kita masih berpikir seperti pemazmur, Allah kita begitu jauh. Melihat mazmur ini justru kita dapat menyadari bahwa Allah yang jauh itu hanya masalah perspektif. Kita merasa Allah itu begitu jauh tuh mengapa? Karena kita begitu tertindih dengan masalah kehidupan. Kita merasa hidup kita begitu berat. Kita merasa bahwa masalah yang kita alami itu begitu menekan kita, sehingga kita tidak dapat lagi melihat
Mungkin bukan tidak dapat lagi melihat, lebih tepatnya kita tertutupi oleh masalah-masalah tersebut. Jadi masalah tersebut seolah-olah menjadi dinding demi dinding untuk membuat kita sampai kepada Tuhan. Padahal Tuhannya cuma di sini. Ini saya atau kita, ini Tuhan. Tuhan begitu dekat, bahkan ada di dalam kita, tetapi timbunan masalah, timbunan kesulitan yang kita alami malah membuat sekat-sekat antara kita dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita merasa Tuhan itu begitu jauh. Padahal nyatanya Tuhan yang kita kenal, sebagaimana Tuhan yang pemazmur kenal adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang mengenal kita, Tuhan yang tidak memandang hina setiap kesengsaraan kita, Tuhan yang tidak menutup telinga dan menutup mata ketika anaknya minta tolong. Bahkan Allah yang bersedia jadi manusia untuk menolong, untuk hidup bersama kita, untuk bersolidaritas dengan manusia. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak mendengar kita, Tuhan tidak menolong kita, ingatlah bahwa bisa jadi itu hanya soal perspektif. Masalah, timbunan-timbunan masalah lah yang membuat kita justru merasa jauh dari Tuhan. Atau bahkan keinginan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan kita, itulah yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan itu selalu dekat. Tuhan gak pernah kemana-mana, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Masalahnya, apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita mau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan? Kita mau menyatakan segala apa yang kita rasakan kepada Tuhan yang maha mendengar itu? Atau kita mau terus berusaha sendiri? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampuni kami bila kami seringkali merasa Engkau begitu jauh dari kami. Ampuni kami bila kami seringkali merasa Engkau tidak mendengar kami. Ampuni kami bila kami seringkali merasa Engkau tidak pernah hadir menolong kami. Ampuni kami jikalau kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu jauh dari kami dan mengabaikan kami. Tolong kami ya Tuhan, melalui firman hari ini, kami boleh diingatkan bahwa Engkau sesungguhnya begitu dekat bagi kami. Engkau menjamin kehidupan kami. Kami mengenal Engkau sebagai Allah yang begitu dekat dengan kami. Engkau yang adalah Allah yang begitu sedia bagi kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengar jeritan hati kami. Engkau adalah Allah yang akan menolong kami. Tidak akan pernah terlambat menolong kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Setiap masalah kami, setiap pergumulan kami, setiap perasaan kami, apapun yang kami alami dan rasakan, tolong kami untuk belajar menyerahkannya kepada Engkau. Karena kami tahu ketika kami menumpuk masalah kami sendiri, kami menumpuk perasaan kami sendiri, kami menumpuk hal yang kami alami itu sendiri. Justru hal itulah yang menjadi sekat bagi kami. Sekat yang kami bangun, sadar ataupun tidak sadar, dan membuat kami makin jauh kepadamu. Membuat Engkau tampak tertutup bagi kami, yang membuat kami tidak dapat melihat Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan mengawali hari ini, biarlah firman yang telah kami pelajari bersama-sama boleh menolong kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, terkhusus sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.